Assalamualaikum. Ya, belum lama saya diundang dalam satu forum, terus diminta ikut dalam satu diskusi tentang literasi dan narasi. Saat itu saya mendapat bagian menyampaikan tentang tradisi literasi secara teori gitu ya, secara teori, gramatikal, karena dari sudut pandang saya sebagai penulis puisi. Namun pada saat itu saya mulai dengan sejarah penciptaan manusia. Jadi kalau kita bicara literasi itu sebenarnya dari sejarah penciptaan manusia. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34 ya, ada satu penggalan ayatnya, wa alama adamal asma kullaha ila akhirih. Wa alama adamal asma kullaha. Jadi Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Ini sebenarnya pernah saya tuliskan dalam satu pendahuluan dalam buku antologi karya anak-anak di sekolah SDIT Insan Aulia di Bekasi. SD anak saya waktu itu sekolah mengadakan antologi gitu. Jadi anak-anak diminta menulis beberapa karya, ada yang sampai komik, ada yang cerpen. Saya diminta menuliskan di awalnya. Saya mulai di pembukaan itu bahwa judulnya dunia itu diawali dari kata. Ya, dari ayat tadi ya, bahwa sebenarnya dunia ada dalam pikiran kita itu sejak kita mengenal kata-kata, sejak kita mengenal nama. Dan memang Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama itu, yang itu menjadi kelebihan Adam dalam makhluk lain ya, dengan makhluk lain itu dalam kemampuan literasi dia, kemampuan mantik. Kalau dalam di pesantren dulu ada ilmu mantik, ilmu logika, itu ada ilmu bicara. Sebenarnya kita ada kesepakatan tentang satu kata, misalnya kata biru itu warnanya apa, biru itu seperti apa sih gitu. Jadi kata biru itu ya kita mengenal warna langit itu biru ya setelah kita sepakat bahwa ada kata biru di situ. Jadi sebenarnya dunia itu ada dalam pikiran kita sejak kita memberi nama gitu. Dan itulah bahasa. Makanya kalau kita kembali ke perjuangan kita, Sumpah Pemuda yang dianggap sebagai pintu lahirnya kesadaran berbangsa itu kan puisi ya. Sumpah Pemuda itu puisi. Semua muda itu kan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa ya. Jadi kalau bangsa itu orangnya, tanah air itu wilayahnya, dan bahasa inilah yang menyatukan. Jadi di sini narasi pikirannya. Dan sebenarnya secara lebih detail ada dalam surat Al-Alaq ya, ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Bacalah, dan sampai dengan 5 ayat, silakan nanti kemudian kita dibaca saja nanti di jadi itu ada Iqra ya, Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Nanti ada juga kolam, al-qalam itu ditulis. Jadi selain membaca, maka kita menuliskan. Malam ya'lam, apa yang kita tidak tahu kita cari tahu. Jadi sebenarnya kalau Allah memerintahkan pertama itu adalah membaca, betapa pentingnya membaca. Sehingga dalam forum ini saya ingin kembali menyadarkan kita bersama bahwa tradisi literasi adalah tradisi yang harus kita jaga gitu, dengan perbanyak membaca, perbanyak menulis ya. Jangan takut menulis. Ada lintasan pikiran, tulis ya. Saya sering menyampaikan ini ke teman-teman, khususnya generasi muda, gunakan sosial media sebagai sarana membangun literasi. Kalau anak sekarang bilangnya literasi digital gitu ya. Bagaimana karakter tulisan di Twitter akan berbeda dengan karakter tulisan di Facebook, akan berbeda dengan karakter di Instagram. Tapi sama, ketika kita berani menuliskan, berarti kita bisa menyalurkan, mendistribusikan apa yang ada di pikiran, kata yang ada di pikiran, kata yang bisa saja kita munculkan dalam lisan, dan kata yang di tulisan. Proses mendistribusikan itulah proses literasi.
Dan tradisi literasi inilah yang akan menyelamatkan kita dari badai hoax, badai berita-berita tidak jelas. Karena kalau tradisi literasi pasti tidak akan suka membiarkan ketidaktahuan itu ada di kepala berlama-lama. Salah satu ciri-cirinya begitu ya. Jadi mengapa literasi itu bagus dalam tradisi pembelajaran kita? Karena kita tidak membiarkan sesuatu yang tidak kita mengerti itu lama di kepala kita. Sehingga ketika kita mendengar berita, kita tidak mudah menerima berita itu apa adanya. Kita akan mencari tahu bukti-bukti. Dan kalau itu dalilnya mana? Kata bukti itu kan sebenarnya al-ayah, al-ayah. Ayat-ayat itu kan tanda-tanda. Jadi sebenarnya tanda itu, yang disebut tanda itu adalah ikon. Ikon itu adalah sesuatu yang mewakili nilai, value, substansi, pengertian gitu. Jadi ada tanda, ada ikon, ada kata, ada makna. Jadi kalau seorang yang harus rajin bertilawah terhadap ayat-ayatnya, ayat-ayat di sini adalah ayat kauniyah maupun ayat Qur'aniyah, maka kita membaca tanda-tanda itu dan pola hubungannya dibaca, sehingga dengan menghidupkan kembali tradisi literasi, kita sedang membangun logika berpikir yang benar, ya. Semoga kita bisa menjaga diri kita dari ketersesatan pikiran dengan tetap menjaga tradisi literasi, perbanyak membaca, menulis. Ya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.